Mungkin tidak lama karena di sini juga akan berlangsung acara Maulid Nabi. Yang pertama, salam silaturahmi dari saya selaku Kapolsek Ciugur yang dikatakan baru 2 bulan menjabat sebagai Kapolsek Ciugur. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik, siswa dan siswi SMA Negeri Ciugur ini terkait perkembangan situasi dan kondisi kerawanan yang kerap terjadi yang dilakukan oleh para pelajar baik di wilayah Kabupaten Kuningan maupun di wilayah lain. Akhir-akhir ini beberapa kejadian sangat mengkhawatirkan bagi kami, bahkan termasuk di wilayah Polsek Ciugur. Beberapa kali kejadian terjadi indikasi tawuran, terjadi balapan liar itu. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, di luar sana terjadi aksi-aksi kekerasan sehingga menimbulkan korban, bukan hanya korban luka tapi juga sampai korban meninggal dunia. Untuk itu yang pertama, saya menghimbau adik-adik bahwa tugas adik-adik adalah belajar tidak lain di luar belajar. Adik-adik harus menjadi orang yang pinter, karena adik-adik nanti akan menjadi penerus para pemimpin kita ke depan. Adik-adik harus bisa menjadi orang yang memang menggantikan pemimpin-pemimpin kita yang ada. Di Kuningan khususnya beberapa kali terjadi bullying atau kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap, biasanya dilakukan oleh kakak kelas terhadap adik-adiknya. Kira-kira di sini ada yang suka geng-gengan enggak? Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau memang tidak ada, alhamdulillah. Saya ingin memberikan pemahaman bahwa kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap temannya, baik kekerasan fisik maupun non fisik, itu bisa diproses sesuai dengan hukum. Walaupun adik-adik ini masih di bawah umur, tapi di kita ada peradilan anak namanya. Jadi jangan coba-coba adik-adik terhadap temannya melakukan kekerasan, baik fisik seperti memukul, menempeleng, menendang, ataupun kekerasan non fisik, mengejek, menghina. Karena ada pasal-pasal bahwa kekerasan non fisik pun bisa diproses, ancaman hukumannya cukup berat, penanganan juga penanganan yang khusus. Apabila ada hal-hal di lingkungan kelas adik-adik, di lingkungan sekolah adik-adik di sini, adik-adik melihat hal-hal yang janggal, misalkan ada kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap temannya, adik-adik jangan tinggal diam. Silakan informasikan kepada bapak dan ibu gurunya, sehingga jangan sampai terlambat. Baru setelah ada korban, adik-adik baru melaporkan. Upaya pencegahan harus kita dahulukan. Selanjutnya kami juga menitipkan kepada adik-adik, hindari bergaul, berteman dengan kelompok-kelompok yang memang tidak perlu. Ada yang masuk geng motor enggak? Ada yang tahu di Kuningan ada berapa yang dikategorikan geng motor? Ada apa aja di Kuningan?
Ya, saya kira adik-adik paham ya. Adik-adik paham. Kalau mendengar 3 atau 4 nama itu, sudahlah abaikan. Adik-adik tidak usah ikut gabung menjadi anggotanya. Banyak sekali korban, bahkan beberapa orang meninggal dunia luka berat gara-gara tergabung di geng motor. Mereka konvoy ketemu geng motor lain, akhirnya saling ejek, saling kejar, berkelahi, ada korban. Beberapa korban meninggal dunia. Di Kuningan juga pernah terjadi. Terus ada yang suka nongkrong di warung nggak? Ini adik-adik warung tongkrongannya di mana? Ini dilihat dari wajahnya, ada yang suka nongkrong. Ada yang suka nongkrong di Cirendang? Hah? Saya suka patroli. Ada beberapa motor terparkir di warung, pada merokok, pada ngopi, pakai pakaian seragam. Bahkan seragamnya bukan hanya SMP aja, kelihatannya mereka gabungan. Kira-kira ada nggak yang suka gabung? Ya, saya lihat di beberapa warung, warungnya jauh dari lingkungan sekolah. Di sana ada yang berseragam SLTA, ada yang seragam SLTP, nongkrong, merokok, ngopi di warung. Tolong itu hindari. Ketika adik-adik pulang dari sekolah, kalau memang sudah tidak ada kegiatan lagi, langsung pulang. Tidak berkeliaran pakai seragam, apalagi merokok, apalagi suka minum ciu. Ada yang tahu ciu? Oh, tahu boleh, tapi minum tidak boleh. Ya. Kemarin ada kejadian, sempat diamankan di Polsek Ciugur. Ada siswa dari SMA dan SMP, SMK dan SMP nongkrong. Ternyata dia punya kelompok warung tongkrongannya, rencana mau tawuran dengan kelompok tongkrongan di wilayah kecamatan lain. Alhamdulillah bisa kita cegah, kita amankan. Kami dari Polsek Ciugur tidak mau hal itu terjadi pada adik-adik. Ingat, ketika adik-adik bawa senjata tajam, kemarin dia bawa senjata tajam. Senjata tajamnya beli online patungan. Berarti udah direncanakan. Untung keburu bisa kita amankan. Coba adik-adik bayangkan ketika saling tantang ketemu di pacuan kuda, bawa senjata tajam, digunakan, ada korban, nanti kan jadi masalah besar. Jadi adik-adik saya minta tidak nongkrong. Kalau nanti ketahuan, kalau ada di wilayah Ciugur, akan kita razia, akan kita bawa ke polsek, kita panggil orang tuanya, kita undang dari sekolahnya, ya. Pokoknya adik-adik tidak nongkrong, apalagi merokok di tempat-tempat umum. Kalau memang sudah selesai kegiatan belajar mengajar, tidak ada kegiatan lain, pulang, segera pulang, ya, gitu. Ke sekolah pada bawa motor nggak adik-adik? Bawa. Sebetulnya saya yakin adik-adik belum ada yang punya SIM ya. Sebetulnya adik-adik itu belum waktunya, menurut undang-undang tidak boleh mengendarai kendaraan baik sepeda motor maupun mobil. Kenapa? Karena adik-adik belum memenuhi syarat secara undang-undang untuk membuat SIM. Seseorang yang tidak punya SIM tidak boleh mengendarai kendaraan.
Tetapi biasanya dengan alasan rumahnya tidak ada angkutan umum, biasanya orang tua kan gitu. Terus mungkin lebih efektif sehingga adik-adik beberapa diantaranya mungkin ada yang dilengkapi ke sekolahnya dengan membawa sepeda motor. Secara aturan tidak boleh. Kalaupun adik-adik terpaksa harus membawa sepeda motor, tolong sepeda motornya yang lengkap, tidak memakai knalpot brong, tidak dalam kondisi brutul, dilengkapi dengan surat-surat. Terus jangan lupa pakai helm. Kalaupun itu terpaksa, tapi selama memang masih bisa diantar jemput oleh keluarga atau orang tuanya, ya itu yang terbaik. Kenapa demikian? Adik-adik jiwanya masih muda, kadang-kadang tidak berpikir bahwa motor seenaknya kecepatan tinggi akhirnya kecelakaan. Banyak korban-korban kecelakaan yang akhirnya meninggal dunia, yang akhirnya cacat gitu. Jadi adik-adik harus cari yang lebih aman saja, ya. Dan jangan sekali-sekali terlibat balapan, terutama balapan liar. Ada yang suka balapan? Ada yang suka nonton balapan? Jangankan balapan, nonton saja jangan. Kalau liar, kalau ada balapan resmi di sirkuit ya silahkan, ya. Tapi kalau ada balapan liar, jangankan adik-adik pesertanya yang ikut balapannya nonton saja, jangan. Bahkan harusnya adik-adik informasikan kepada kita, Pak Polisi, itu di sana ada orang mau balapan liar. Kenapa tidak boleh balapan liar? Karena membahayakan dirinya dan orang lain. Mereka tidak aman pakai jalan umum, sehingga pengendara lain nanti akan terganggu dan bahkan membahayakan. Adik-adik juga tidak kebut-kebutan, ya, tidak kebut-kebutan di jalan ketika kalau ada yang bawa sepeda motor, ketika berangkat dan pulang jangan sekali kebut-kebutan. Saat ini kepolisian lebih memberikan edukasi kepada pelajar terkait dengan pelanggaran pengelolaan lalu lintas. Saya yakin dari Satlantas, dari Satbimas mungkin pernah memberikan himbauan baik di jalan maupun ke sekolah-sekolah. Tolong itu diingat-ingat apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Saya kira itu karena waktunya sangat terbatas. Intinya bahwa kami mengingatkan untuk adik-adik pelajar, yang pertama tidak terlibat tawuran, yang kedua tidak terlibat geng motor, ya, tidak terlibat balapan liar. Itu silahkan adik-adik belajar dengan serius. Kita doakan semoga adik-adik nanti bisa menjadi pejabat, pengusaha yang hebat, bisa menjadi negarawan, politikus yang hebat, sehingga bisa membangun negara ini. Karena kami-kami yang sudah tua-tua ya tentunya akan pensiun, yang akan menggantikannya yaitu adik-adik sekalian. Itu aja barangkali hitung-hitung perkenalan dengan kami dari Polsek. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Terima kasih kepada Pak Kepala, Ibu Guru dan semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.